Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Japastory ID. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah setia mendengarkan dan menonton di channel Japastory ID. Kali ini kita akan melanjutkan cerita di mana di pabrik gula yang sangat menyeramkan. Di cerita sebelumnya, yang mana saya melihat sosok yang tengah duduk di atas batu, dan hati saya yang rasanya mau mencelos begitu saja melihatnya. Sosok itu mengenakan gaun putih menyerupai kuntilanak. Hanya saja rambutnya disanggul menyerupai pengantin, dan di punggungnya dia membawa kipas yang besar sekali. Saya nggak bisa lihat wajahnya karena posisinya dia terus membelakangi saya. Namun saya sadar dia bukan jenis makhluk yang biasa saja. Auranya sangat bikin saya merinding. Tiba-tiba saya teringat dengan satu nama, Nini Gerowok. Saya gak tahu lagi apa yang harus saya lakukan buat kabur dari sini. Nyatanya saya gak malah kabur. Saya penasaran di balik sosok yang membelakangi seperti ini. Tampaknya dia tidak mengganggu. Hal itu yang pertama saya pikirin. Jadi saya pun mulai mendekat, semakin dekat dan semakin dekat. Mungkin terdengar lucu, di mana seharusnya saya lari, justru malah semakin mendekat. Sampai Endah tiba-tiba muncul begitu saja. Yang dia lakuin pertama nutup mata saya, kemudian narik pelan mundur menjauh sejauh mungkin. Saya nurut. Ketika kami sudah berjalan cukup jauh dari kebun ubi itu, Endah baru bilang, "Cantik ya, gak seperti yang lainnya kan?" "Apa itu tadi, Endah?" tanya saya. "Saya gak tahu. Sudah, ayo balik. Jangan lama-lama di sini. Gak bagus." Saya yakin Endah tahu, tapi toh dia gak mau ngomong, jadi saya biarin. Tapi saya yakin dia Nini Gerowok, makhluk yang sering saya dengar dibicarain oleh teman-teman bapak-bapak yang tinggal di mes karyawan ini. Karena memang wujudnya menggoda dan seringkali bikin banyak pria tertarik. Meski saya gak pernah dengar dia mencelakai, tapi ucapan mereka benar bahwa di pelengsengan ada penunggu wanita yang sangat cantik yang selalu menggoda. Jadi apakah ubi yang kami cabut tadi ada hubungannya dengan dia? Saya tidak tahu, karena Pandu dan Andi juga tidak membicarakan hal itu ketika saya balik. Tapi saya bisa ambil kesimpulan dia, Nini Gerowok, adalah salah satu dari panglima di zona timur. Inilah alasan kenapa zona timur hanya dihuni oleh mereka yang suka iseng saja, tidak seganas zona lain. Sekarang kita bergerak ke kolam yang sangat bersejarah, sebuah kolam renang yang pernah digunakan pada tahun 70-an, pada tahun 60-an. Pabrik gula ini terkenal bukan hanya karena produksi gulanya. Setelah diakuisisi dari pemerintah Belanda, namun pabrik gula ini terkenal akan hiburannya, yaitu sebuah kolam renang mewah di mana semua orang boleh datang dan menikmatinya. Kata bapak waktu cerita dulu, untuk masuk kolam renang ini diharuskan membayar uang 500 perak yang saat itu sudah sangat mahal. Namun bapak tidak perlu membayar karena mbah saya waktu itu memiliki jabatan tinggi di pabrik. Maklum, mbah sudah mengabdi di pabrik gula ini sangat lama. Well, ada sebuah cerita mistis di kolam renang ini yang bapak pernah ceritakan. Setiap tahun selalu saja ada korban meninggal di kolam renang dan umumnya korbannya adalah anak-anak. Meski begitu anehnya, kolam renang ini tetap saja ramai karena pada tahun-tahun itu hiburan masih sangat minim. Namun menariknya adalah kebanyakan korban adalah anak-anak mbarep dan embuncit, bungsu atau sulung. Konon kabarnya penunggu di kolam renang ini hanya meminta 2 tumbal per tahun. Sampai tahun 70-an akhirnya kolam renang ini resmi ditutup. Kabarnya meski sudah ditutup, akses kolam renang ini masih tetap dibuka dan biasanya para karyawan menggunakan kolam renang ini untuk menghibur diri di kala lelah dan penat setelah bekerja seharian. Disinilah hal mistis seringkali terjadi. Banyak yang mengaku bahwa tiap mereka berenang selalu saja terdengar suara tawa yang ramai, seolah-olah banyak orang yang ikut berenang padahal saat itu sepi dan sunyi.
Bukan hanya itu, tiap kali menyelam, kadang terlihat sesuatu berenang sangat cepat, menyerupai manusia duyung, namun rumor sekedar rumor yang kemudian berkembang menjadi urban legenda masyarakat. Sehingga kini kolam ini disebut oleh warga sebagai kolam duyung. Akan tetapi kolam ini lebih terkenal dengan nama kolam Bawalawu, yang artinya kolam menangis, karena selalu saja ada cerita bahwa terdengar suara anak-anak tengah menangis dan meminta pulang. Apapun itu, saya sendiri setiap kali mengunjungi kolam tua ini merasakan bahwa suasana di sini menyerupai suasana menakutkan dan selalu berhasil membuat bulu kuduk berdiri. Puncaknya waktu itu tahun 2000-an. Bapak menebar benih mujair di kolam ini, dan ketika panen saya ikut membantu menjaring ikan bersama Bapak. Di atas kolam saya melihat seseorang wanita paruh baya, tidak tua dan tidak muda. Beliau menutup mulutnya dengan kain, menatap saya, kemudian melambai memanggil. Karena hal itu saya mencolek Bapak, memastikan bahwa yang melihat dan melambai pada saya adalah manusia. Namun Bapak hanya bilang, "Wes, ojok dewasno suwe, anggap ae gak one opo-opo," atau "Sudah, jangan perhatikan, anggap saja tidak ada." Namun saya tetap saja melihatnya. Lama dia berdiri dan saya gak kunjung datang, membuat saya begidik ngeri. Yang membuat saya terus melihatnya adalah kenapa dia menutup mulutnya seolah menyembunyikan hal itu dari saya. Rupanya Endah tahu akan hal ini setelah saya ceritain suatu ketika saya main ke rumahnya. "Oh," kata Endah, "palingan bajul putih atau palingan buaya putih." "Kok ngunu? Kok begitu?" Saya pun penasaran. "Lambene ditutupi mergane gak nduwe aci-aci. Mulutnya ditutup karena dia gak punya aci-aci. Bila kalian bingung aci-aci itu apa, di bawah hidung ada sebuah lubang panjang, dan itu adalah aci-aci. Konon siluman buaya itu atau buaya putih tidak memiliki itu. Karena itu orang zaman dahulu bila melihat manusia tidak memiliki aci-aci, bisa dipastikan dia adalah siluman buaya atau makhluk sungai." Di kolam ini tempatnya memang terkenal sepi karena agak jauh berbatasan dengan zona selatan. Kolam ini tak berair ketika musim kemarau, dan anak-anak usia 16 tahun desa saya biasanya menggunakan tempat ini untuk minum minuman miras. Pernah suatu malam mereka sedang asik menengguk miras di sana. Di dalam kolam yang tak berair, tiba-tiba kolam yang sunyi senyap mendadak ramai. Anak kecil berlari-larian, suaranya menggema, membuat mereka yang sedang mabuk bertanya-tanya, "Dari mana datangnya anak-anak ini?" Meski dalam keadaan mabuk, mereka masih dapat memperhatikan dengan jelas, di mana kebanyakan anak-anak ini memiliki kulit pucat dan mata mereka tak berpupil setiap kali diajak bicara. Mereka tidak akan peduli dan berlarian ke sana kemari, hingga ketika hari semakin petang, anak-anak ini berhenti berlari, kemudian melihat pemuda-pemuda ini dengan ekspresi marah, masih dalam kondisi mabuk. Wajah anak-anak ini mendadak marah mengerubungi mereka. Kemudian air tiba-tiba memenuhi seisi kolam dan pemuda mabuk itu meronta-ronta meminta tolong. Suara mereka tercekat di dalam air, mencengkram satu sama lain, tidak dapat bernapas, dan anak-anak ini tertawa. Dan ketika mereka sadar, mereka tertidur di atas kolam kosong. Namun suara anak-anak tertawa masih terdengar di telinga mereka. Hanya saja kali ini suara itu terdengar tanpa ada rupa di sekelilingnya. Oke guys, kali ini kita stop lagi ceritanya sampai sini karena kalian agar bisa makin penasaran dengan mengikuti jalan cerita ini. Kita tutup di part kali ini untuk cerita di pabrik gula yang sangat menyeramkan.
Kita akan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia menonton dan mendengarkan cerita kami, cerita-cerita horor di channel kami di Japa Story ID. Jangan lupa klik like and subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa merasakan sensasi mendengarkan cerita horor. Oke, kita sudahi saja sampai saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.